Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasnuddin. Saya di sini akan memberikan informasi ataupun penjelasan kepada teman-teman semua tentang perpindahan panas atau transfer panas. Nah, perpindahan panas adalah salah satu disiplin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas dan mengubah panas, dan menularkan panas di antara setiap sisi. Perpindahan panas diklasifikasikan menjadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk sistem konduksi sendiri yaitu pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Ketika suatu objek memiliki temperatur yang berbeda dengan lingkungan di sekitarnya, panas akan mengalir sehingga keduanya mengalami temperatur yang sama pada suatu titik kesetimbangan termal. Perpindahan panas secara spontan terjadi dari tempat bertemperatur tinggi ke tempat yang bertemperatur lebih rendah. Seperti itu. Nah, selanjutnya konveksi. Konveksi terjadi ketika aliran bahan curah atau yang biasa disebut fluida, yaitu gas ataupun cairan, membawa panas bersama dengan aliran materi. Aliran fluida dapat terjadi karena proses eksternal seperti gravitasi atau gaya apung akibat energi panas yang mengembangkan volume fluida. Konveksi panas terjadi ketika fluida dipaksa mengalir menggunakan pompa, kipas, dan cara mekanis lainnya. Yang selanjutnya yaitu radiasi. Nah, pada radiasi termal terjadi melalui ruang vakum atau medium transparan seperti transfer melalui foton dalam gelombang elektromagnetik. Nah, kalau udah tahu tentang perpindahan panas tadi kan udah sedikit aku jelaskan. Nah, aku punya gambar nih, gambarnya seperti ini. Nah, sebelum kita bahas tentang gambar tadi, aku punya sebuah konsep nih. Jadi ketika tubuh dibiarkan dalam media yang dengan suhu yang berbeda, energi perpindahan terjadi antara tubuh dan media di sekitarnya sampai kesetimbangan termal terbentuk, yaitu tubuh dan jangkauan medium suhu yang sama. Arah transfer energi selalu dari suhu tubuh yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Setelah kesetaraan suhu terbentuk, transfer energi pun akan berhenti. Nah, sekarang aku mau jelasin gambar yang pertama, yaitu gambar 3 buah soda. Yang pertama dengan suhu 25 derajat Celcius, yang kedua dengan suhu 15 derajat Celcius, dan yang ketiga dengan suhu 5 derajat Celcius. Nah, dengan suhu sekitarnya 25 derajat Celcius. Nah, kita kembali ke konsep awal. Jika suatu benda atau media akan terjadi perpindahan panas jika suhu media tersebut dengan sekitarnya berbeda. Pada soda yang pertama itu suhunya sudah sama dengan media di sekitarnya. Media dengan sekitarnya sudah sama, yaitu 25 derajat Celcius. Maka pada soda yang pertama atau gambar soda yang pertama dengan suhu 25 derajat Celcius tidak mengalami transfer energi panas. Nah, dan yang kedua itu dengan suhu 15 derajat Celcius. Nah, dengan suhu sekitar dengan suhu sekitarnya itu 25 derajat Celcius, maka akan terjadi perpindahan panas pada soda yang kedua. Nah, perpindahan panasnya itu sebesar 8 Joule per sekon. Nah, yang selanjutnya dengan suhu 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius juga akan mengalami perpindahan panas karena suhu soda dengan suhu sekitarnya berbeda. Yang buat pertanyaan pasti kenapa suhu yang 15 derajat Celcius dengan suhu yang 5 derajat Celcius perpindahan panasnya berbeda. Nah, karena begini. Jadi semakin besar perbedaan suhu atau delta T antara media dengan sekitarnya, maka semakin tinggi perpindahan panas. Jadi delta T pada soda kedua dengan soda ketiga itu lebih besar soda yang ketiga. Soda yang kedua itu memiliki delta T sebesar 10 derajat Celcius, sedangkan
Yang ketiga itu memiliki delta T sebesar 20 derajat Celcius. Itulah yang membuat kenapa perpindahan panas di suhu yang ketiga itu lebih cepat daripada di zona yang kedua. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, yaitu gambar kentang panggang. Nah, di situ bisa kita lihat, pertimbangkan kentang panggang panas sekali lagi. Kentang mengandung energi, tetapi energi ini adalah perpindahan panas hanya saat melewati kulit kentang saja atau batas sistem untuk mencapai udara. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, setelah di sekitarnya panas yang ditransfer menjadi bagian dari energi internal dari lingkungan. Jadi dalam termodinamika istilah itu disebut dengan heat simply, berarti perpindahan panas. Nah, sekian dari penjelasanku tentang perpindahan dan dua gambar tadi. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.